wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi latihan baca dan terjemah kitab dengan membaca kitab Tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih di surah Al-Baqarah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Amma ba'd. Qala al-muallif al-allama al-syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di fi Taysiril Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار ولا تتخذوا آيات الله هزوا لما بين تعالى حدوده غاية التبيين وكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم مجاوزتها لأنه تعالى لم ينزلها عبثا بل أنزلها بالحق والصدق والجد نهى عن اتخاذها هزوا أي لعبا بها وهي التجرؤ عليها وعدم الامتثال لواجبها مثل استعمال المضارة في الإمساك أو الفراق أو كثرة الطلاق أو جميع ثلاث والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة رفقا به وسعيا في مصلحته واذكروا. Baik. Kita lihat lanjutannya, wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Mana kita punya mic itu? Benar. Masya Allah. Waman. Man. Isim syarat. Isim syarat. Yaf'al. Fi'il mudhari' majzum. Dzalika. Maf'ulun bih. Faqad dzalama. Faqad. Alamat fi'il. Dzalama. Fi'il madhi. Nafsa. Maf'ulun bih. Hu. Mudhafun ilaih. Hasan. Walau kana lau. Harful imtina'. Harfum tina ya, limtina atau harfum tina. Dia huruf syarat. Ghair jazm. Mirip dengan idza. Idza juga syarat ghair jazm. Cuman bedanya idza isim, kalau lau huruf. Kalau lau huruf. Huruf syarat yang tidak menjazm. Kalau idza kan dzaraf. Syarat tidak menjazm juga. Nanti akan lebih ditegaskan di buku Qadul I'rab insyaallah. Kan dia termasuk huruf yang memiliki beberapa sisi i'rab. Makanya kita agak tahan dulu sedikit tentang lau ini. Iya. Nanti akan datang di nahwu insyaallah. Di istilah mutammimah. Untuk sekarang ya lau harf syarat ghair jazm. Huruf syarat yang tidak menjazm. Huruf syarat yang tidak menjazm. Iya, dia sama dengan idza, biasanya setelahnya selalu fi'il mati. Setelahnya juga selalu fi'il mati. Iya, karena Temannya laisa. temannya laisa al-haqqu. Isimnya kana. Isim kana betul, ya'udu. Fi'il mudhari' marfu'. Lil makhluki. Jar majrur. Fad-dararu. Fa'il. Lah. Fad-dararu. Mubtada. Mubtada. Iya. Aidun Khabar. ila man Jar majrur. aroda Fi'il madhi. ad-darara. Maf'ulun bih. Atau bisa dibaca ad-diradi di kasra. Iya. Betul, maf'ulun bih. Wala tattakhidu la. La nahi. Nahi tattakhidu. Fi'il mudhari' majzum.
Tanda jazmnya حذف النون hatfun nun. Ayati مفعول به Allahi مضاف إليه huzuwan هل la. مفعول لأجله La. مفعول kedua Maf'ul bi kedua. Lamma مفعول فيه maf'ul fi. Bayyana في الماضي ta'ala في الماضي hududa مفعول به hu مضاف إليه goyata مفعول لأجله la. Goyata tabyini goyata. Hmm. Hmm. مفعول مطلق Maf'ul mutlak. Hasan. Nanti akan datang di Mutamimah insyaallah di pembahasan maf'ul mutlak. Jadi ada nanti itu kata mansub sebagai maf'ul mutlak padahal dia bukan masdar. Padahal dia bukan masdar. Dia naib anil masdar. Pengganti dari masdar. Di antara ciri-cirinya dia mansub mudhof ke masdar. Paham kan? Mansub mudhof ke masdar. Artinya kalau ada kata mansub mudhof kepada masdar, masdar maf'ulun bi, mudhof penilainya masdar. Mudhof penilainya adalah apa? Masdar. Mudhofnya mansub. Maka itu sebagai maf'ulun mutlak. Seperti ini, goyatat tabyini. Kan seharusnya kan ada bayyana sebelumnya. Ada kata bayyana sebelumnya. Lamma bayyana ta'ala hududahu goyatat tabyin. Seharusnya kan lamma bayyana ta'ala hududahu tabyinan. Itu kan kita langsung bilang itu tabyinan adalah maf'ulun mutlak. Paham kan? Iya. Nah, ini dalam bahasa Arab begitu. Ada beberapa nanti. Bahkan kul dan ba'd bisa menjadi maf'ul mutlak. Kalau mudhof ke masdar. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Di Quran. Walau taqawwala fi'il. Alaina ba'dal aqawili. Al-aqawili itu masdar. Tapi dia sebagai mudhofun ilai. Ba'da apa i'rabnya? Apa i'rabnya? Maf'ul mutlak. Dipahamkan? Naib anil masdar. Iya, fala tamilu kullal maili. Seharusnya kan fala tamilu mailan. Kalau begitu langsung antum bilang mailan apa? Maf'ul mutlak. Tapi di sekarang fala tamilu kullal maili. Kenapa kulla? Apakah kulla adalah masdar? Bukan. Kan begitu kan? Tapi dia sebagai maf'ulun mutlak. Kenapa bisa? Mudhof kepada masdar. Dipahami ini? Itu nanti di Mutamimah juga akan dijelaskan insyaallah. Iya, jadi goyat tabyini goyata maf'ul mutlak. Dipahami ini kan? Padahal dia bukan masdar. Kenapa bisa? Karena mudhof ke siapa ini? Mudhof ke masdar. Ahsan. Wa kana al-maqsudu kana temannya laisa al-maqsudu. isim kana Betul. Al-ilma. khabar kana Betul. Biha. jar majrur Wal amala. atof Wal wukufa. atof Ma'a. maf'ul fih Ha. mudhafun ilaih Wa adama. atof Mujawazati. mudhafun ilaih Ha. mudhafun ilaih Li'annahu anna. temannya inna Hu. isim anna Ta'ala. fil madhi Lam yunzil. Lam huruf penjazm yunzil. majzum bilam Ha. maf'ulun bihi Abathan. hal Hal. Bal. huruf atof Anzala. fil madhi Ha. maf'ulun bihi Bil haqqi. jar majrur Wasidiki. jar majrur Wal. atof Hmm? atof Atau wal jiddi. atof
Naha في الماضي anittikhadi جر مجرور ha مضاف إليه huzuan. مفعول به Maf'ulun bi dari ittikhadhi. ke berapa? Kedua. Kedua, haknya itu maf'ul bi pertama dia mudhafun ilaih. Ai ahsan. La'iban Badal badal biha jar majrur wa huwa mubtada at-tajarri khabar dari huwa baik. Alaiha jar majrur wa adamu mubtada al-imtithali. mudhafun ilaih. Tadi apa wa adamu? Mubtada ataf. Ataf. Apa? Ataf. Atau betul. Imtithali Mudhafun ilaih. liwajibi Jar majrur ha mudhafun ilaih. mitlu Khabar bisa juga mubtada. Isti'mali mudhafun ilaih. al-mudarrati Mudhafun ilaih. fil imsaki Jar majrur awil firaqi jar ataf. Ataf. atau au kasratu au kasrati Ataf. at-talaqi Mudhafun ilaih. au jam'i Ataf. as-salati Mudhafun ilaih. wallahu Ataf. Ataf. sekaligus sebagai Mubtada. mubtada. Betul. Min rahmati Jar majrur hi mudhafun ilaih. ja'ala Fil madi lahu jar majrur wahidatan maf'ulun bih. ahsanta ba'da Maf'ulun fih. wahidatin Mudhafun ilaih. rifqan Maf'ul kedua. maf'ul kedua. Ahsan bisa juga sebagai maf'ul li ajli. Iya maf'ul li ajli. Ahsanta bihi Jar majrur wa sa'yan ataf. fi Huruf jar. maslahati Jar majrur hi. mudhafun ilaih. Ahsan, Masya Allah. Terjemahkan. Dan barang siapa yang melakukan itu, maka dia sungguh telah menzolimi dirinya sendiri. Dan walaupun kebaikan itu kembali kepada makhluk, maka keburukan kembali kepada siapa yang menginginkan keburukan tersebut. Dan janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan. Ini setelah menjelaskan hukum ya. Ini terdapat faedah besar di sini bahwa hukum Allah itu tidak bisa dijadikan sebagai bahan kita olok-olokan. Biar sunnah. Bilang jenggot, tidak bisa kita ejek-ejek orang kambing. Nah, jilbab ninja, tidak boleh. Karena itu hukum Allah namanya. Itu hukum Allah. Tidak boleh dijadikan apa? Sebagai bahan ejekan. Karena semua hukum Allah itu semuanya serius. Wajib dan sunnahnya. Wajib dan sunnahnya. Terus. Dan tatkala Allah Ta'ala menjelaskan batasan-batasannya dengan sejelas-jelasnya, dan maksudnya adalah mengetahui batasan tersebut dan beramal dengannya dan berhenti padanya dan tidak melanggarnya. Paham dah? Ini faedah yang belum sampaikan. Tatkala Allah menjelaskan batasannya goya tatabyin dengan puncak penjelasan. Artinya dengan sangat jelas. Iya, baik nggak masalah talak. Di sini nanti bisa menjadi hujah bagi kita. Masalah talak saja antara hubungan sesama manusia. Sangat jelas. Apakah terkait dengan peribadatan kepada Allah? Hubungan kita kepada Allah. Apakah Allah tidak jelaskan dengan jelas? Supaya kita butuh menambah. Paham maksudnya? Semua ini nanti bisa menjadi dalil bantahan terhadap orang yang menambah syariat. Orang menambah apa? Syariat. Masalah talak ini hanya hubungan antara sesama kita. Hubungan antara sesama kita dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Bagaimana lagi hubungan antara
kita dan Allah. Masa tidak dijelaskan? Tapi ini masalah ini, tatkala Allah jelaskan itu untuk apa itu? Nah, ini harus antum garis bawahi. Tujuan dari penjelasan itu adalah al-ilmu biha. Satu. Supaya antum tahu. Dua. Wal amal. Supaya antum amalkan. Sunnah ya, sunnah hukumnya. Wajib ya, wajib diamalkan. Kan begitu kan? Jadi supaya ditahu, terus setelah itu supaya diamalkan. Yang ketiga, wal wukuf alaiha, berhenti di atasnya. Artinya, ini batasan. Kalau sudah sampai situ saja. Jangan dilewati. Jangan dilewati. Lihat sahabat ada yang mau bilang saya Rasulullah mau berpuasa. 3 hari dalam sebulan. Saya bisa lebih dari itu. Senin Kamis. Dia bilang saya bisa lebih dari itu. Daud. Dia bilang sehari puasa sehari tidak. Dia bilang saya bisa lebih dari itu. Artinya bisa setiap hari. Apakah Nabi lewati? Bilang karena ini sahabat semangat untuk beramal. Dipahamkan? Iya, kalau kan, wah masa kan orang mau beribadah ini masa dilarang-larang. Kan begitu? Iya, saya bisa lebih dari itu. Tidak ada lebih baik lagi daripada itu. Jadi Nabi suruh berhenti. Karena hanya segitulah yang disyariatkan. Dipahamkan? Dan ini harus antum pahami begitu. Iya kan? Sama dengan yang terjadi di masa tabi'in. Masih dekat dari masa sahabat. Masa Sa'id bin Musayyab, tabi'in kibar. Kebanyakan riwayatnya di masa sahabat. Karena Sa'id bin Musayyab adalah hidup di masa Nabi, tapi tidak Islam. Di masa Nabi. Dia kan muhadram. Tahu muhadram tahu? Hadir di zaman kenabian, tapi bukan sahabat. Bukan sahabat. Iya. Ada orang di masa beliau, setiap setelah sholat subuh, sholat lagi. Sholat lagi. Dilarang oleh Sa'id bin Musayyab. Dia ngomong enak sekali begini, dia hanya bilang, apakah Allah akan menyiksa saya karena saya sholat? Ada paham ini? Iya, kan secara akal antum mau ngomong apa? Iya juga, masa orang akan disiksa karena sholat? Kan sholat adalah apa? Ibadah, kan begitu. Tapi apa jawabannya? Tidak. Allah tidak akan menyiksa kamu karena sholat. Sholat ibadah. Tapi Allah akan menyiksa kamu karena kamu selisih Nabi. Kan sudah ada batasannya. Tidak ada ba'diyah subuh. Yang ada itu qobliyah subuh. Tidak ada ba'diyah. Itu namanya batasan. Kamu harus berhenti di situ. Al-wukuf alaiha. Tujuan kita tahu, kita amalkan. Berhenti di atas itu. Tidak boleh lewat. Orang ini jadi kata Ibnu Musayyab. Tidak, kamu tidak akan disiksa karena kamu sholat. Karena itu ibadah. Tapi kamu akan disiksa karena kamu selisih Nabi. Selesai masalah. Iya kan? Jelas masalah ini kan? Orang tidak disiksa kalau berzikir. Sama dengan di Ibnu Mas'ud juga begitu. Orang pergi zikir berjamaah di masanya Abdullah bin Mas'ud. Mereka bilang kami ini cuma mau kebaikan. Kami mau kebaikan ini. Enggak, zikir bagus. Dipimpin supaya kami semangat. Kan Ibnu Mas'ud bilang banyak orang mau kebaikan tapi tidak dapat. Karena selisih Nabi. Ini baju Nabi belum usang, piring Nabi belum pecah. Kalian sudah buat yang baru. Anda paham kan? Jadi disiksa masalahnya adalah bukan karena zikir. Ini masalahnya seperti begini. Ini kan Allah sudah jelaskan, Nabi sudah jelaskan. Yang wajib bagi kamu adalah berilmu tentang itu. Ilmu itu. Kedua, amalkan saja itu yang disampaikan. Yang ketiga, wukuf alaiha. Kamu wukuf di atas. Tahu wukuf tak? Orang pergi wukuf di Arafah. Iya kan? Wukuf di Arafah. Harus di lingkaran itu. Kapan keluar? Batal wukufnya. Tidak ada hajinya. Begitu maksudnya syariat. Kapan kita keluar? Batal amalan tak. Antum paham ini? Karena sudah ada ini tempat lingkarannya. Sudah ada batasannya. Kapan kita keluar? Tidak ada yang diterima. Jadi wajib kita wukuf di atasnya. Ini yang ketiga.
Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dan itu sebenarnya sambungan dari yang ketiga, wa adamu mujawazatiha, tidak melewatinya. Walaupun semangatnya bagaimana, jangan dilewati. Terserah, semangatnya bagaimanapun itu, jangan dilewati. Jelas ini kan? Jangan dilewati. Ini perkara penting. Dari penjelasan Quran dan hadits itu kita harus begini. Berilmu, kita ilmui dulu. Baru diamalkan. Jangan langsung amal sebelum berilmu. Jangan, kalau belum sampai kepada kita, lihat orang, dia lakukan, jangan langsung lakukan. Jangan. Tanya dulu ilmunya. Paham kan? Iya, ilmui dulu. Baru amalkan. Setelah itu, kita istiqomah di atas. Paham kan? Kita tidak lewati itu. Terus. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menurunkan ayat-ayatnya dalam keadaan sia-sia. Akan tetapi Allah menurunkannya dengan kebenaran dan kejujuran serta kesungguhan. Semua kesungguh-sungguhan. Allah telah melarang dari menjadikannya sebagai olok-olokan, yaitu permainan dengan ayat-ayat tersebut. Dan dia adalah pelanggaran atasnya serta tidak adanya pengamalan terhadap keharusan-keharusannya. Seperti menggunakan keburukan dalam penahanan atau perpisahan atau banyaknya penolakan. Ini terkait dengan talak ya. Maksudnya prakteknya di sini ya. Mitlu. Kan contoh di ayat ini. Contoh di ayat adalah. Kita kan tidak boleh menggunakan ayat untuk mudorot. Ada paham ini? Tidak boleh menggunakan dalil untuk memudorotkan orang. Demikian pula sebaliknya. Tidak boleh kita menggunakan hadits atau ayat untuk maslahat pribadi kita. Tidak boleh. Paham tak? Antum paham ini? Kita mau buat ini. Mau buat. Walaupun tidak mudorot ya. Kan orang biasanya kalau mudorot takut sedikit. Kalau untuk maslahat juga ini masalah. Nanti antum misalnya takdirnya buat umroh. Buat umroh. Bagus. Tapi di pamfletnya adalah tulis hadits keutamaan umroh. Nah, ajak orang umroh menghilangkan kefakiran. Iya, hilang kefakiran karena kamu untung. Paham maksudnya ini? Ajak orang umroh, keuntungan maslahat pribadi, tapi pakai dalil. Tidak boleh orang begitu. Ada paham ini? Kalau ajak orang beramal, tidak apa-apa. Itu namanya menunjukkan kepada kebaikan. Kecuali umrohnya gratis. Karena ada orang beramal namanya. Tapi kalau umrohnya berbayar, jangan tuh pakai ayat. Paham toh? Itu namanya menggunakan untuk maslahat pribadi. Jelas ini? Jelas kan? Demikian pula menggunakan ayat untuk memudorotkan orang. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, ada orang kaya, iya, pasang uang panai tinggi. Kita pergi ke sana, bawakan dalil, bagusnya memurahkan mahar. Kalau kita berbicara di tempat lain, tidak apa-apa. Tidak ada maksud tak untuk menurunkan maharnya orang. Kita berbicara di ceramah, tanya jawab. Tapi kita pergi melamar sana, Pak. Nabi bersabda. Ini kita dapat masalah tapi mudorot orang. Orang butuh mengundang orang, ada keluarga besar. Kita mudorotkan orang, kita tahu yang mau menikah, kita pergi siksa orang. Aduh paham ini? Tidak boleh kita menggunakan dalil untuk memudorotkan orang lain. Jelas pembahasan ini? Tidak boleh. Iya. Kita pergi misalnya contoh di masalah batasan tanah. Batasan tanah. Iya, kita berdalil ini tanahku ini. Tidak boleh kamu ambil tanah walaupun sejengkal. Ambil tanah walaupun sejengkal. Kita pakai dalil-dalil. Supaya kita pagar di sesuai batasan. Sesuai batasan. Tanpa kasih tahu tetangga. Akhirnya pagar kita itu membahayakan tetangga. Pokoknya tanahku ini. Tetangga akhirnya tidak bisa lewat. Tertutup jalannya karena kita berdalil tanahku ini. Kalau saya pagar,
kita pakai ayat, kita pakai hadis untuk memudorotkan orang. Jadi orang jalan gimana? Pakai helikopter. Tidak semua orang bisa beli helikopter untuk menjemputnya keluar dari tanahnya. Dipahamkan? Tidak boleh kita pakai dalil untuk memudorotkan orang. Dipahami ini kan pembahasan? Ini yang perlu diperhatikan. Jadi seperti menggunakan ayat untuk memudorotkan orang dalam masalah tidak talak atau banyak talak. Kan seorang biasa langsung talak, saya talak 3 kamu. Langsung begitu, wah mudorot. Nanti dia sendiri mudorot sendiri. Hilang benci marahnya, akhirnya menyesal. Oh kenapa langsung saya talak 3, akhirnya saya tidak punya masa iddah. Kan begitu nanti, tidak boleh. Makanya beliau bilang, wa aujam salat, mengumpulkan langsung 3 kali talak. Mengumpulkan langsung 3 kali talak. Nah ini tidak boleh. Terus? Banyaknya penalakan atau penggabungan ketiganya. Dan dari kasih sayang Allah, Allah jadikan satu setelah yang lainnya. Karena kelembutan terhadapnya dan memberikan keluasan terhadap maslahatnya. Paham tak? Untuk kita ini. Jadi Allah contoh di talak saja. Padahal kan tidak ada masalah hak Allah di situ kan. Itu kan hak sesama kita. Masalah talak ini. Rahmatnya adalah Allah jadikan satu setelah yang lain. Padahal bisa saja 1 kali talak sudah talak selesai. Tidak ketemu lagi kita, tidak bisa rujuk. Kan bisa saja kan Allah buat seperti itu. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang bisa memprotes hukumnya Allah. Tapi rahmatnya Allah jadikan talak itu ada 1. Ada masa iddah. 2, ada masa iddah. Dipahamkan? Itu adalah rahmat Allah. Itu contoh. Pokoknya kalau ada hukum Allah, itu baik untuk kita itu. Itu rahmatnya untuk kita. Jangan dilewati. Jangan dilewati. Itu sudah yang terbaik itu. Iya. Lakukan saja itu yang ada. Itu saja kita sudah. Iya. Sulit sekali itu kan. Untuk istiqomah. Yang sudah ada itu. Iya. Terus. ثم قال المصنف واذكروا نعمة الله عليكم عموما باللسان حمدا وثناء وبالقلب اعترافا وإقرارا وبالأركان بصرفها في طاعة الله وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أي السنة اللذين بين لكم بهما طرق الخير ورغبكم فيها وطرق الشر حذركم إياها وعرفكم نفسه ووقائعه في أوليائه وأعدائه وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وقيل المراد بالحكمة أسرار الشريعة فالكتاب فيه الحكم والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامر حكمة الله بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه وكلا المعنيين صحيح ولهذا قال يعظكم به أي بما أنزل عليكم وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرار الشريعة لأن موعظة ببيان الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب فبالحكم به يزول الجهل فالحكم به يزول الجهل والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة واتقوا الله في جميع أموركم واعلموا أن الله بكل شيء عليم فلهذا بين لكم هذه الأحكام التي هي جارية مع المصالح. Baik, ada yang kurang situ berarti ya. Di saya bigoyatil itqani wal ihkami allati. Baik, terus. التي هي جارية مع المصالح في كل زمان ومكان فله الحمد والمنة. Ahsanta, Masya Allah.
Siapa teman? Oh, sampingmu. Alhamdulillah, enggak perlu jawab. Enggak. Wadkuru fil amr ni'mata Maf'ul bih. maf'ul bi Allahi Mudhafun ilaih. alaikum Jar majrur. umuman Hal. hal bilisani Jar majrur. hamdan Maf'ul li ajali. wasanaan Atof. wabil qalbi Jar majrur. i'tirafan Maf'ul li ajali. wa iqraron Atof. wabil arkani Jar majrur. bisorfi Jar majrur. ha Mudhafun ilaih. fi ta'atillahi Fi ta'ati jar majrur. Allahi mudhafun ilaih. wa ma anzala ma Anzali. Mubtada. Mubtada. sebagai mubtada. Siapa dia? Isim mausul. Anzala Fil madi. alaikum Jar majrur. minal kitabi Jar majrur. wal hikmati Atof. ay as-sunnati. Badal. Ah, kalau dibaca begitu ya, boleh juga dibaca as-sunnatu khobar dari titik dua. Dipahamkan? Khobar dari titik dua. Enggak apa-apa, dibolehkan hal tersebut. Alladaini. Mubtada. Lah, kalau mubtada enggak baca alladaini. Iya kan? Iya, kan dia hukumnya tidak marfu kalau begitu. Khobar. Khobar. Khobar enggak. Minal kitabi wal hikmati sunnati alladaini. Naat. Naat ahsanta bayyana Fil madi. lakum Jar majrur. bihima Jar majrur. turuko. Fil madi. Lah, turu Oh, tu. mubtada mahkor. Lah, Oh, anu. turuko. Maf'ul bih. Maf'ul bi dari Bayyana. betul. Iya, al khairi Mudhafun ilaih. waraqaba Atof. kum. Mudhafun ilaih. Lah, Eh, waraqaba kum. kum. Fa'il. Kum Oh, fa'il. maf'ul bih, maf'ul bih. Hah? Maf'ul bih. Maf'ul bi. Karena raqaba sekarang fi'il. Raqaba kum fiha. Jar majrur. Wa turqa. Turu. Atof. Ke. Turu ke yang pertama. Betul. Asyari. Maf'ul mudhafun ilaih. Wa hadzara Fil madi. kum Maf'ul bih. iyaha. Maf'ul bih kedua. Betul. Wa arrafa Fil madi. kum Maf'ul bih. nafsa Maf'ul bih kedua. hu. Mudhafun ilaih. Wa waqa'i'a Maf'ul bih. Atof. hu. Mudhafun ilaih. Fi awliya'i Jar majrur. hi. Mudhafun ilaih. Wa a'da'i Atof. hi. Mudhafun ilaih. Wa 'allamakum. Wa 'allama Fil madi. kum Maf'ul bih. ma Maf'ul bih. lam Lam huruf panjazm. takunu Fil mudhari majzum. tanda jazmnya. Penghilangan nun. Ta'lamuna Fil mudhari hukumnya. marfu. Tanda ropanya. Sebutun nun. Wakila Wakila. Fil madi. maklum majhul. Majhul. Gila. Majhul. Fil madi Majhul. majhul. Ahsan. Al muradu Khobar. Ah? Naibul fa'il. naibul fa'il. Bil hikmati Jar majrur. asraru Mubtada muakhkhar. mubtada muakhkhar. Ahsan. Asyariati Mudhafun ilaih. fal kitabu Mubtada. fihi Jar majrur. al hukmu. Mubtada. Khobar. 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 Wal hikmatu Atof. fiha Jar majrur.
bayanu. Mubtada makhor. Ahsan. Hikmati. Mudhafun ilaih. Allahi. Mudhafun ilaih. Fi awamiri. Jar majrur. Hi. Mudhafun ilaih. Wa nawahi. Atof. Hi. Mudhafun ilaih. Wakila. Mubtada. Al makna yaini. Mudhafun ilaih. Sahihun. Khabar. Terjemahkan dulu. Masya. Dan ingatlah nikmat-nikmat Allah terhadap kalian yang telah Allah berikan atas kalian secara umum dengan Paham tak? Ingatlah nikmat atas Allah yang diberikan kepada kalian secara umum. Bukan hanya masalah punya pasangan hidup. Tapi secara umum. Terus. atas kalian secara umum dengan lisan dalam keadaan memuji dan memujanya. Ini rukun dalam mensyukuri nikmat. Memuji dengan lisan. Dengan pengakuan serta pengikraran dengan hati. Mengakui dalam hati. Rukun kedua. Rukun mensyukuri nikmat ini. Kita puji alhamdulillah. Kita akui bahwa ini semua keutamaan dari Allah. Di hati kita. Kedua. Tiga. Dan dengan anggota badan dan cara menggunakan anggota badan tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Paham tak? Kita mensyukuri dengan al-arkan. Anggota badan. Itu dengan memalingkan, mengarahkan anggota badan kita dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ini tiga, mensyukuri nikmat. Memuji dengan lisan, mengakui dalam hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Cara kita mensyukuri nikmat. Dan ini dalam seluruh nikmat. Dalam seluruh nikmat. Paham tak? Secara sederhana saja. Misalnya, alhamdulillah antum datang belajar ke sini. Bagi saya itu nikmat. Karena punya murid itu safirnya. Guru. Orang tidak kenal yang namanya Ubaid tanpa ada murid. Karena murid itu safir. Tahu safir tak? Duta besarnya guru. Nah, orang misalnya Presiden Indonesia harus punya safir. Paham kan? Di setiap negara baru diketahui. Antum paham ini? Apa namanya itu? Hah? Apa namanya itu? Orang kalau kedutaan namanya itu? Duta besarnya? Baiklah, antum tahu juga itu. Di pemerintahan, sama begitu. Para ulama mengatakan murid itu nikmat. Karena itulah nanti safirnya guru. Tahu safir tak? Itulah duta besarnya guru. Antum nanti pulang kampung bilang, "Weh, di RBA ada guru paling kejam." Itu. Nah, itu namanya safir. Nah, itu kita pandai bisa kencing. Walaupun itu namanya safir. Orang bisa kenal. Itu namanya nikmat. Kita harus memuji Allah atas itu. Alhamdulillah. Begitu. Kemudian yang kedua, kita harus akui dalam hati bahwa kalau bukan karena Allah, tidak ada orang datang, Pak. Siapa juga datang kepada kita belajar. Iya kan? Kan banyak tempat belajar. Kenapa juga ini si fulan ke sini? Itu nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Kemudian kita pakailah anggota badan. Nikmat ini kita gunakan. Ya kita datanglah mengajar. Karena kita dapat nikmat. Anda paham ini? Ini namanya penggunaan nikmat. Nah, sama dengan antum. Murid. Nah, antum dapat tempat belajar, nikmat. Puji Allah, alhamdulillah. Syukur-syukur kita dapat tempat belajar. Nyaman, Masya Allah. AC, bahkan kadang dinyalakan lagi kipas ya, sudah ada AC. Kan itu namanya nikmat. Puji Allah begitu. Kita belajar di keramik. Ada atap. Nikmat, alhamdulillah. Akui dalam hati. Wah, ini nikmat. Banyak orang tidak bisa belajar seperti di tempat saya. Akui di hati, itu nikmat.
Yang ketiga, gunakan anggota badanmu untuk mensyukuri. Itu namanya qaul lisanul hal. Lisan keadaan antum itu, antum syukuri itu keadaan. Antum gunakan badanmu untuk belajar. Jangan sudah di sini, oh, alhamdulillah ya, bagus sekali tempat belajar. Tapi tidak belajar. Gimana caranya? Paham ini namanya? Ini praktek tadi itu. Praktek daripada mensyukuri nikmat. Dengan lisan bilang alhamdulillah. Dengan anggota badan kita pakaikan dalam rangka melakukan mengakui nikmat itu. Dengan hati, alhamdulillah. Kita mengakui bahwa ini semuanya adalah keutamaan dari Allah. Itu sederhananya begitu. Dan masih banyak lagi nikmat yang lain. Kalau antum uraikan satu-satu, banyak. Biar antum punya mata begitu. Antum satu-satu uraikan seperti itu. Alhamdulillah saya punya mata. Banyak orang sana tidak ada matanya. Ada tapi tidak bisa dia pakai lihat. Kan begitu. Lisan. Yang kedua, pakai matamu untuk melihat kebaikan. Bisorfiha. Kan dengan mengarahkannya. Kemana beliau bilang tadi? Fi ta'atillah. Dalam rangka taatan kepada Allah. Matamu itu. Kan begitu? Iya. Terus akui bahwa ini mata nikmat. Ini mata adalah nikmat. Demikian pula yang lain. Antum cobalah kaji 3 ini di badanmu saja dulu. Di badanmu saja dulu. Jangan kita keluar. Iya, jangan kita keluar. Kan kalau kita uraikan ini banyak contohnya. Banyak contohnya terus. Dan apa-apa yang Allah telah turunkan atas kalian berupa Alkitab dan Al-Hikmah, yaitu sunnah Rasulullah SAW, yang mana keduanya telah Allah jelaskan dengan keduanya jalan-jalan kebaikan, dan dia telah memotivasi terhadap jalan-jalan tersebut, dan dia telah menjelaskan juga jalan-jalan keburukan, dan dia telah memperingatkan kalian darinya. Paham dah? Di dalam Quran dan Sunnah, makna hikmah di sini adalah kata beliau sunnah. Dalam Quran dan Sunnah, Allah telah menjelaskan segala sesuatu kebaikan dan keburukan. Terus. Dan Allah telah mengenalkan kalian terhadap dirinya. Paham tak? Dengan Quran dan Sunnah Allah kasih tahu kita tentang dirinya. Siapa itu Allah? Apa nama-namanya? Apa sifat-sifatnya? Apa yang dia suka? Apa yang dia tidak suka? Paham tak? Seakan-akan kita melihat Allah. Nah, Allah jelaskan tentang dirinya seakan-akan kita melihat Allah. Nabi juga jelaskan tentang Allah seakan-akan kita melihat Allah. Padahal kita tidak pernah melihat Allah. Terus. Dan perbuatan-perbuatannya terhadap kekasih-kekasihnya dan terhadap musuh-musuhnya. Paham tak? Adanya namanya bagaimana balasan Allah terhadap orang-orang yang dia cintai. Dari masa Adam sampai kita sekarang ini. Dan bagaimana Allah memperlakukan musuhnya dari masa Adam sampai kita sekarang ini. Terus. Dan Allah telah mengajarkan kalian apa-apa yang sebelumnya kalian tidak mengetahuinya. Dan dikatakan, ini makna kedua tentang hikmah. Dan dikatakan yang dimaksudkan dengan hikmah adalah rahasia-rahasia syariat. Berarti makna ayat tadi adalah wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah. Apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa Al-Quran dan hikmah. Rahasia syariatnya. Rahasia syariatnya. Ini makna kedua tentang hikmah. Bermakna rahasia syariat. Terus. Maka Al-Quran di dalamnya terhadap hukum-hukum. Dan hikmah pada hukum-hukum tersebut adalah penjelasan terhadap hikmah Allah pada perintah-perintahnya dan larang-larangannya. Dan keduanya makna tersebut adalah makna yang benar. Antum mau terjemahkan hikmah bermakna sunnah benar. Dan antum terjemahkan hikmah bermakna rahasia syariat juga benar. Karena juga Allah telah menjelaskan kitab, larangan dan perintahnya. Dan Allah jelaskan hikmahnya. Apa hikmah dari larangan ini? Apa hikmah dari perintah ini? Kan sama juga. Apa rahasianya? Dua makna itu sama-sama sudah benar. Walihada qala. Langsung terjemahkan itu ya. Oleh karena itu Allah berfirman, menasihati kalian dengan apa yang Allah turunkan kepada kalian ini di antara yang menguatkan bahwasanya yang diinginkan dengan hikmah adalah rahasia-rahasia syariat. Nah, ini yang membuat tafsir kedua tadi.
Karena setelahnya Allah katakan ya'idukum bih. Allah menasihati kalian dengannya. Namanya nasihat itu kan penjelasan hikmah. Penjelasan apa? Hikmah. Karena seorang itu ketika dijelaskan hikmahnya, maka dia sedang dinasihati. Dengan nasihat yang mendalam. Paham dah? Ketika antum bilang, wajib kamu begini. Itu namanya perintah. Kamu dilarang begini, ini namanya larangan. Tapi ketika dia bilang, kamu wajib lakukan ini. Karena kamu akan mendapatkan yang demikian. Ini namanya penjelasan hikmah, ini namanya sudah menasehati dengan mendalam. Terus. Karena nasihat dan disertai dengan penjelasan hukum, hikmah, dorongan dan pertakutan, maka dengan menghukuminya hilang kebodohan. Nah ini pertama dulu tadi ya. Karena nasihat itu adalah penjelasan hukum yang disertai hikmah. Itu namanya nasihat. Aduh paham ini? Sudah paham tak? Yang saya bilang tadi. Ketika antum bilang, cuman bilang, kamu harus rajin belajar. Itu hanya perintah. Tapi kalau dijelaskan hikmahnya, itu namanya nasihat. Kalau kamu rajin belajar, kamu akan menjadi orang, kamu akan dilihat oleh orang, kamu akan diangkat derajatnya. Ini namanya mau'idhah. Itu lebih bilang nasihat. Jadi antum harus bedakan nasihat sama perintah, nasihat sama larangan. Paham tak? Jadi kalau antum memberikan nasihat harus ada sebab. Baru dinamakan nasihat. Terus, Masya Allah. Dan hikmah disertai motivasi mengharuskan kecintaan. Hikmah dibarengi dengan pertakutan mengharuskan rasa takut. Dan bertakwalah kepada Allah pada seluruh perkara kalian. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu Allah menjelaskan kepada kalian hukum-hukum ini yang berlaku bersama maslahat-maslahat pada setiap zaman dan tempat. Maka miliknya lah pujian dan anugerah. Paham? Jadi Allah menjelaskan kepada kalian hukum-hukum ini kalau dicetakan saya bigoyatil itqan dengan puncak keindahan wal ihkam dan kekuatan allati hiya yang dia adalah berjalan bersama maslahat di setiap zaman. Paham tak? Jadi ini syariat cocok di zaman sahabat. Dan kalau kita lihat cocok juga di zaman kita. Tidak ada syariat yang tidak cocok. Syariatnya Allah itu. Cocok di zaman sahabat. Cocok juga di zaman kita. Coba ya di zaman sahabat. Coba tuh bisa bayangkan. Menghadap kiblat saja. Menghadap kiblat. Kalau diperlakukan itu menghadap kiblat. Adalah wajib menghadap badan kiblat. Maka masjid kita harus buat seperti masjid di Mekah. Yang melingkar sopnya begini. Tidak boleh kita bangun masjid begini. Untung sudah dikatakan wahai itu makuntum fawallu wujuhakum syatarah. Di surah Al-Baqarah sebelumnya. Dimanapun kalian berada, arahkan wajah kalian ke arah Ka'bah. Arah. Coba ke badan. Paham tak? Enggak tahu gimana. Berarti kan lebar Ka'bah itu enggak sampai 30 meter, 20 meter lebih. Enggak. Iya. Berarti sana harus belok. Kiblatnya. Karena harus menghadap apa? Badan. Bayangkan itu. Masjid semua di dunia ini harus melingkar seperti apa? Di Makkah sana. Anda bisa paham ini? Yang kalau melingkar nanti ada yang membelakangi Ka'bah. Itu kalau kita melingkar seperti di sana. Itu hanya berlaku untuk orang melihat Ka'bah. Bagi orang yang tidak melihat Ka'bah, sudah diatur menghadap ke arah. Menghadap ke mana? Ke arah. Nah, itu yang cocok. Itu yang cocok. Coba bayangkan. Sekarang orang temukan alat menghadap ke badan. Tadi itu keramiknya sudah menghadap lurus. Segi empatnya masjid. Nah? Tiba-tiba datang alat sekarang diletakkan. Ini harus miring. Bayangkan karpetnya dia miring. Nah ada juga yang renov masjidnya. Ini masjid kita tidak mengarah ke kiblat. Bongkar keramik. Dia tidak bongkar, dia langsung pasang di atasnya. Mudarat baginya gara-gara dia tidak paham. Kita ini tidak menghadap badan.
Kita ini menghadap ke mana? Ke arah. Ada walaupun miring sedikit tidak apa-apa. Yang penting masih ke arah barat. Kita ini menghadap ke arah barat. Anda paham ini kan? Tapi karena kebodohan, itu tadi menyulit diri, akhirnya mudorot. Bayangkan, memberatkan kita sendiri. Jelas ini pembahasan kan? Ini kita pahami bahwa ternyata ini hukum syariat. Maslahatnya itu berjalan bersama zaman, wa makan, dan tempat. Dan tempat. Anda paham kan? Sesuai dengan zaman dan waktu. Serta tempatnya. Serta tempatnya. Jelas ini kan? Falahul hamdu wal minnah. Maka hanya untuknya pujian dan sanjungan. Ini alhamdulillah penutup dari ayat terkait dengan talak. Masih ada lagi setelahnya itu. Masih tentang talak lagi. Iya. Karena masih ada ditinggal mati juga. Iya. Terus ada juga diselipkan masalah penyusuan nanti. Insya Allah kita lanjut lagi besok. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.